Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin kita mulai, Bapak sekalian. Izin kita mulai pada kajian pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده ما بعد. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai banyak nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat, sehingga Allah izinkan kita untuk bermajelis menuntut ilmu pada kajian yang insya Allah kita laksanakan pada pagi hari ini. Selanjutnya, marilah kita iringkan sholawat serta salam kepada suri taulan kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga sholawat tersebut bersambung pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga pengikut-pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah haji tahun 1447 Hijriah yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Insya Allah pada pagi hari ini kita melaksanakan kajian singkat tentang persiapan haji sekaligus pemaparan program-program yang akan dilaksanakan oleh PCIM, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Kerajaan Arab Saudi. Sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan saya Mahfud Ridwan. Insya Allah pada pagi hari ini saya bertindak sebagai moderator yang akan mendampingi jalannya acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, setelah kita mulai acara pagi hari ini untuk susunan acara pertama yaitu pembukaan. Setelah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya yaitu kajian yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Erwin Febriadi Hamzah. Beliau adalah Wakil Ketua PCIM Arab Saudi periode 2025 sampai 2027 sekaligus mahasiswa S2 di Universitas Islam Madinah. Kepada Ustadz Erwin, untuk tempat kami persilahkan. Bismillah. Sebelum kita mulai kajiannya, suaranya terdengar Bapak Ibu semua? Terdengar. Alhamdulillah. Baik, kita mulai kajian kita ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlul wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bapak dan Ibu, para tamu-tamu Allah, baik yang sudah berada di tanah suci maupun yang masih di tanah air, insya Allah yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali perjumpaan kita yang penuh dengan berkah ini, kita memulai dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat umur, nikmat kesehatan, dan yang paling besar dari semua itu adalah nikmat Islam dan nikmat keimanan. Dan bil khusus dalam kesempatan ini adalah nikmat yang mana tidak semua orang bisa rasakan. Apa itu? Nikmat yang dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakan rukun Islam. Ya, menyempurnakan rukun Islam itu tidak semua hamba yang ada di dunia ini diberi kesempatan. Maka
selayaknya semua ibadah yang telah Allah syariatkan kepada hambanya, ibadah itu pondasinya dua, baik ibadah lisan, baik ibadah anggota tubuh, ibadah harta, itu pondasinya dua. Yang pertama adalah ikhlasun niyah, yang kedua adalah mutaba'ah. Mutaba'ah ini bahas sederhana adalah ilmu. Maka semua ibadah sebelum dilaksanakan dan dikerjakan, maka harus perhatikan dua pondasi. Karena kapan dua pondasi ini tidak diabaikan, maka ibadah itu ditolak. Nah, oleh karena itu, maka dari PCM Arab Saudi ingin supaya Bapak dan Ibu yang melaksanakan ibadah haji datang ke tanah suci ini, itu memiliki ibadah yang mabrur, ibadah yang diridhoi Allah, bukan sekedar pelaksanaan, tetapi ibadah yang betul-betul ibadah yang sampai kepada Allah, dan khidmatnya dan manfaatnya, keutamaannya itu Bapak Ibu bisa rasakan setelah pelaksanaan ibadah yang agung ini. Olehnya ibadah yang agung ini, ibadah haji ini, itu bukan ibadah seperti ibadah lainnya. Kenapa? Karena ibadah haji ini sudah ditentukan. Semua mulai dari A sampai Z, rukun dan wajibnya itu harus sesuai. Makanya orang yang tidak memiliki ilmu atau bekal sebelum melaksanakan ibadah haji, maka para ulama itu menggambarkan berapa banyak orang yang datang ke Ka'bah, berapa banyak orang datang ke Arafah, berapa banyak orang yang datang ke tempat melempar jumroh, tapi yang didapatkan hanyalah capek, lelah, dan haus, sementara hatinya kosong. Oleh karena itu, maka para ulama terdahulu itu selalu menganjurkan kepada kita bahwa ibadah haji ini berdasar kepada sabda Nabi Muhammad SAW, khudhu anni manasikakum. Maka laksanakanlah ibadah haji itu sesuai dengan apa yang telah aku tuntunkan, yang telah aku contohkan. Lantas bagaimana kita mengetahui tuntunan ibadah haji yang benar, tuntunan ibadah haji yang sesuai, yang akan diberikan gelar predikat mabrur, kalau kita tidak pernah menggali, kalau kita tidak pernah mendengar, kalau kita tidak pernah membaca? Maka kesempatan yang berharga ini kita akan memberikan bekal kepada Bapak dan Ibu semuanya, termasuk diri saya, bagaimana nanti kita melaksanakan ibadah haji ini, hati ini terisi dengan keimanan, hati ini terisi dengan ketakwaan, bukan hanya sekedar datang ke tanah suci, datang ke Ka'bah, datang ke Arafah, tetapi hati kita kosong, hati pikiran kita tak bermakna. Kenapa? Karena kita tidak didasari dengan ilmu bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah yang sempurna sementara kita tidak memiliki ilmunya. Maka kajian kita ini ingin menyuguhkan kepada Bapak Ibu, setelah nanti sampai di tanah suci, inilah yang harus saya lakukan, bagaimana yang harus saya kerjakan, apa yang sebenarnya harus saya tinggalkan, agar apa? Agar haji kita dikatakan sebagai haji yang mabrur. Ketahuilah, orang yang datang ke tanah suci, sebagaimana yang disampaikan Nabi dalam hadisnya, bahwa orang yang datang ke tanah suci penuh dengan keimanan, penuh dengan ilmu sebelum dia melaksanakan ibadah hajinya itu, maka setelah dia selesai melaksanakan ibadah haji, maka dia akan mendapatkan haji yang mabrur. Dan ketahuilah Bapak Ibu semua, haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali satu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-haji mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Dan kenikmatan yang paling tinggi Bapak Ibu sekalian yang didapatkan oleh seorang hamba ketika dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir dalam majelis ini, kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan, menyempurnakan rukun Islam kita yang Allah telah pilih kita. Kemudian ibadah yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar ritual biasa, tetapi di dalamnya kita berharap keberkahan, kita berharap kenikmatan Allah yang datang kepada kita ini, kita sempurnakan dengan ilmu, dan yang kedua dengan ikhlas kepada Allah, sehingga kita mendapatkan haji yang mabrur. Oleh karena itu, kajian kita ini, kita akan memberikan sedikit ya. Sebenarnya kalau kajian pemantapan haji itu tidak sempurna dengan satu pertemuan. Tapi insya Allah dengan satu pertemuan kita ini tidak mengurangi substansi
dari apa akan kita sampaikan dengan beberapa pertemuan-pertemuan yang kita gunakan insya Allah. Saya mau bagi slide-nya, bisa ada saya bagi PowerPoint, Bapak Ibu nanti bisa lihat. Ya. Yes. Langsung ya. Insyaallah terlihat. Sudah terlihat apa Ibu? Sudah. Mana slide pertamanya? Sudah Baik. PowerPoint sudah nampak, Tat? Nampak ya semua ya? Baik, alhamdulillah. Nampak. Baik. Jadi tema yang kita angkat pada kajian persiapan haji ini adalah menuju haji mabrur, ya. Menuju haji mabrur, persiapan untuk ibadah haji. Ya, jadi kita mengambil perspektif fikih manasik Muhammadiyah. Ya, rumah kita. Jadi kalau kita beralih dari bahasa Arab, dari kata mabrur, apa definisi mabrur? Nah, seringkali kita mendengar haji mabrur. Ya, tapi apa itu haji mabrur? Haji mabrur adalah haji yang diambil dari kata mabrur, itu diambil dari kata albir, kebaikan. Mabrur artinya orang yang mendapatkan banyak kebaikan. Artinya apa? Artinya orang kalau telah melaksanakan ibadah haji, maka dia mendapatkan haji mabrur, maka kebaikan akan terlimpah ruah, akan terlimpah begitu banyak dalam dirinya. Tetapi bagaimana syarat untuk mendapatkan haji mabrur itu? Nah, tadi kita tersampaikan mukadimahnya. Haji yang mabrur itu adalah haji yang pondasinya itu tidak lepas dari dua. Yang pertama ikhlas. Yang kedua adalah ilmu. Namanya adalah mutaba'ah. Ya, sebagaimana nasihat yang indah yang disampaikan oleh Buya Hamka bagi orang-orang yang ingin mendapatkan haji yang mabrur. Apa kata beliau? Beliau mengatakan bahwa sering menekankan tentang haji itu bukan sekedar wisata religi. Karena berapa banyak orang yang datang ke tanah suci itu hanya sekedar datang ingin, ya apalagi zaman sekarang ya Bapak Ibu sekalian, kita lihat, bisa lihat orang dengan media sosial, dengan HP dan sejenisnya, itu hanya sekedar datang seperti wisata religi. Akhirnya apa? Hatinya kosong. Sementara kita datang ke tanah suci ini untuk mengisi hati dengan keimanan, ketakwaan, maka ibadah haji yang mabrur itu adalah hati yang penuh dengan keimanan dan menganggap ibadah haji itu sekedar ibadah haji, tetapi adalah perjalanan menuju akhirat, perjalanan menuju untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau menyampaikan nasihat yang indah kepada orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Berangkatlah ke tanah suci untuk berwukuf di Arafah, untuk melaksanakan ibadah haji, itu semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah, karena tidak semua orang yang dihidupkan di dunia ini itu bisa berwukuf di Arafah. Jadi ibadah haji ini Bapak Ibu sekalian bukan diukur dari sisi harta, bukan diukur dari sisi jabatan dunia. Berapa banyak orang yang memiliki harta yang banyak, berapa banyak orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di dunia, tetapi tidak diberi kesempatan dan tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah yang sangat agung ini. Oleh karena itu, maka ibadah yang agung ini, karena dia memiliki level yang tertinggi dalam ibadah-ibadah yang lainnya, maka ibadah ini itu balasannya satu. Nabi mengatakan adalah surga bagi orang yang mendapatkan ibadah haji yang mabrur. Maka sekali lagi kita mengikuti kajian ini semata-mata satu tujuan kita Bapak Ibu sekalian, agar kita menuju kepada jalur yang telah disyariatkan oleh agama kita, adalah untuk menuju ibadah haji yang mabrur. Maka haji adalah Arafah, maka ibadah adalah keikhlasan. Maka ini paket yang lengkap yang tidak bisa dipisahkan bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Haji adalah Arafah dan ibadah adalah keikhlasan. Dan yang orang yang berangkat keikhlasan itu bukan orang yang dilihat dari lisannya, aku ikhlas katanya.
aku sudah mengikhlaskan semua perjalanan ibadah saya. Bukan. Karena keikhlasan itu berada dalam hati dan tidak perlu divalidasi oleh lisan. Karena yang mengetahui keikhlasan adalah hati. Maka dalam agama kita adalah Allah yatawalla bisarair wan nasu, dan manusia itu yatawalla bizarahir. Manusia hanya bisa menilai dari apa yang tampak, tapi tidak mampu melihat daripada dalam hati kita. Maka Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sekali lagi pertama untuk memulai kajian kita kali ini, ikhlaskan hati kita. Ya, apapun yang terjadi dalam diri kita, apapun kondisi kita saat ini, karena kita yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai apa yang kurang mengenakkan di hati, yang kurang mengenakkan di pikiran, itu membuat kita tidak ikhlas kepada Allah. Ya, jangan kita seperti orang-orang yang jahil. Jangan kita seperti orang-orang yang tidak mengerti akan tuntunan kita. Berapa banyak orang yang datang, berapa banyak orang yang sujud, berapa banyak orang yang ruku, yang didapatkan hanyalah capek dan haus, sementara keikhlasannya tidak ada, sehingga ibadahnya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, di perserikatan di Muhammadiyah kita diajarkan bahwa landasan filosofis haji Muhammadiyah itu yang pertama adalah transformasi rohani. Dalam bahasa Arabnya adalah tajdid. Ya, makanya majelis tarji itu disebut dengan tajdid. Ya. Apa landasan haji itu? Adalah haji bukan sekedar perpindahan dan perjalanan fisik, melainkan sebuah perjalanan rohani untuk memperbaharui diri. Maka haji yang mabrur, yang sudah wukuf di Arafah nanti insya Allah, yang datang ke Madinah melihat makamnya Rasulullah, kemudian dia tidak bisa merubah rohaninya sebelum dan sesudah ibadah haji, maka sesungguhnya dia belum bertransformasi rohaninya. Maka sebelum kita berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji ini, maka sekali lagi tajadi dunia. Ya, apa itu? Memperbaharui niat kita. Apa tujuan kita datang ke tanah suci? Apakah hanya sekedar untuk ingin dikatakan bahwa saya akan berangkat haji? Atau kita ingin digelari bahwa kita bergelar haji? Apakah kita ingin dikatakan tetangga kita, oh dia sudah mau melaksanakan haji? Tidak. Sesungguhnya ibadah agung ini jangan sampai terusak oleh niat-niat, oleh pikiran-pikiran yang bisa merubah mindset, bisa merubah keberkahan haji kita. Maka poin yang pertama, sebelum melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 26 Mei, insya Allah kemungkinan besar wukuf di Arafah itu hari Selasa 26 Mei. Tapi nanti tetap kita menunggu putusan. Intinya bahwa sebelum nanti kita berangkat, apakah yang sudah di Madinah ataupun yang akan berangkat ke tanah suci nanti, maka Bapak dan Ibu, sebelum kita berangkat, maka disunnahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat taubat. Fungsinya apa? Tujuannya apa? Untuk tajdid, transformasi rohani, agar haji kita bukan sekedar perpindahan dari Indonesia menuju Arab Saudi, bukan sekedar perjalanan naik pesawat dari Jakarta ke Madinah, tetapi perjalanan rohani, perjalanan ingin merubah hidup kita, bukan merubah menjadi hal yang lain, tapi merubah diri menjadi lebih baik. Makanya yang haji mabrur itu pulang dengan penuh kezuhudan. Yang selama ini terobsesi dengan mencari dunia, maka datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Makanya kata Imam Asy'ari Al-Mutawalli, beliau mengatakan, kalau Anda sudah memakai kain ihram dan sudah mulai melafazkan labbaik Allahumma hajjan, maka disitulah Anda membayangkan bahwa Anda sedang memakai pakaian kafan Anda. Ya, nasihat ini singkat tapi dalam, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita cerna secara baik-baik bahwa tujuan daripada ibadah haji ini ingin mengingatkan kita berapa banyak manusia yang berkumpul di padang Arafah ketika haji pada tanggal 9 Zulhijjah memakai pakaian yang sama, yaitu memakai pakaian ihram warna putih tak berjahit.
Kenapa? Karena Allah ingin mengatakan kepada kita, wahai hambaku, ketika kalian di dunia berkumpul di padang Arafah, maka inilah miniatur bahwa kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar tanpa menggunakan apa-apa. Jadi filosofi rohani kita itu di Muhammadiyah diajarkan bahwa ibadah haji bukan sekedar ibadah religi, ibadah untuk datang wisata religi, tetapi untuk bagaimana memperbaharui hati dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, bahwa ibadah haji yang saya lakukan ini adalah untuk merubah diriku menjadi lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka filosofi bahwa haji dalam perspektif Muhammadiyah adalah at-tajdid, untuk merubah diri menjadi lebih baik. Ya mungkin selama ini, ya mohon maaf ya, mungkin bukan yang hadir di majelis ini ya, mungkin orang yang di luar sana yang belum istiqomah ibadah di masjid, sholat lima waktunya, bapak-bapak ya, laki-laki, setelah dia pulang dari tanah suci, maka ibadahnya, sholat lima waktunya, sebelum azan berkumandang, dia sudah datang di masjid. Ini menandakan bahwa dia telah bertransformasi rohani atau jadid. Artinya apa? Hajinya mabrur. Haji yang mabrur itu adalah haji yang penuh dengan kebaikan. Kebaikan itu bukan diukur dari dunia, tapi kebaikan itu diukur dari sisi akhirat. Kalau banyak perubahan kita dalam kebaikan akhirat, maka hajinya adalah haji yang mabrur. Mungkin selama ini ada ibu-ibu yang tidak istiqomah ketika pakai jilbab. Ya, masih pasang dan dilepas. Ya, kecuali kalau dalam rumah ya sama mahram. Ya. Keluar rumah, jilbabnya masih tidak konsisten, tidak istiqamah. Tapi setelah dia melaksanakan ibadah haji, penuh kebaikan dalam dirinya, penuh keimanan dalam dirinya, maka disitulah bukan lagi dia yang menggerakkan dirinya, tetapi karena mabrurnya itu yang menggerakkan dia untuk istiqomah di dalam apa? Di dalam menjaga auratnya. Ini yang dikatakan haji mabrur. Kalau selama ini dia dititipkan harta, ya masih tertahan di dalam dompetnya, di dalam berangkasnya, maka setelah dia pulang dari tanah suci, maka hajinya mabrur, maka dengan mudah dia mengeluarkan bantuan kepada saudara yang membutuhkan. Maka filosofi landasan haji kita adalah at-tajdid, merubah diri sebelum dan sesudah melaksanakan ibadah haji, ada perubahan diri. Nah, yang kedua apa? Yang kedua landasan filosofi haji Muhammadiyah adalah haji yang berkemajuan. Apanya yang maju? Apakah tahunnya maju? Yang 40 menjadi 20 tahun? Ya mudah-mudahan itu terjadi. Ya kita inginkan ya antrian panjang ini bisa dipercepat lagi. Manasik berkemajuan, ya tahunnya berkemajuan. Yang penting dompetnya juga berkemajuan ya. Ya filosofi Muhammadiyah yang kedua adalah memahami ibadah haji dengan mendahulukan kemudahan bagi jamaah di lapangan. Ya, berapa banyak haji-haji tahun-tahun sebelumnya kita lihat berapa banyak orang yang datang ke tanah suci memaksakan diri padahal kondisi fisik dan cuaca itu tetap mereka tetap memaksakan diri. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi adalah ketika masuk inti daripada haji drop, tidak sempurnalah dia. Maka ibadah haji itu karena ibadah fisik, maka mendahulukan kemudahan bagi jamaah di lapangan tanpa mengurangi kesahihan tata cara ibadah. Karena Bapak Ibu sekalian perlu kita ketahui bahwa mindset jamaah haji kita yang datang ke tanah suci ini, kita perlu respon baik, semangat mereka. Ya, ingin mengambil pahala sebanyak-banyaknya, betul. Itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi melihat kondisi, keadaan, apalagi cuaca yang ada di tanah suci berbeda dengan cuaca yang berada di Indonesia, maka perlu kita memahami secara baik, secara ilmu, yang mana yang perlu diprioritaskan, didahulukan, yang mana perlu diakhirkan atau dinomorduakan. Seperti contoh, berapa banyak orang yang ketika datang sebelum masuk ibadah inti 9 Zulhijjah atau masuk 8 Zulhijjah,
Sebelum masuk tanggal 8 Zulhijjah, banyak jamaah haji sudah datang ke tanah suci, itu berumrah sampai 20 kali. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah fisiknya sudah habis di situ, sementara ibadah inti al-hajju arafahnya pas masuk di acara sudah drop. Akhirnya apa? Tidak bisa wukuf di Arafah, hanya sekedar melintas saja. Nah, ini salah satu contoh, masih banyak yang lainnya. Nah, apalagi kalau hal-hal yang mubah. Ya, seperti apa? Seperti membelikan oleh-oleh untuk keluarga. Apakah salah? Tidak salah. Justru sunnah kita memboleh oleh ketika kita pulang dari safar. Tetapi tujuan inti kita datang ke tanah suci adalah untuk apa? Untuk ibadah haji, untuk mencapai predikat mabrur. Bagaimana caranya? Kita mengilmui setiap rukun dan wajibat yang mau kita lakukan dalam ibadah haji itu. Tetapi kalau hal-hal yang mubah, sekedar belanja, sekedar ini, nah, kemudian capek di situ sehingga tidak kedapatan daripada intinya, maka ini yang tidak dibenarkan. Nah, oleh karena itu maka ibadah haji manasik berkemajuan artinya apa? Artinya memahami ibadah haji itu dengan mendahulukan kemudahan bagi jamaah di lapangan tanpa pernah mengurangi kesahihan atas ibadah. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengetahui pilar atau pondasi daripada ibadah haji, maka coba kita beralih kepada prinsip. Ya, apa prinsip daripada perjalanan suci kita ke tanah suci ini? Apa sih yang harus kita lakukan sampai di tanah suci? Apakah sekedar jalan-jalan? Apakah sekedar untuk posting-posting di media sosial kita sudah ke sini, sudah ke tempat ini? Apakah itu yang menjadi prinsip kita datang ke sini? Tidak. Prinsip utama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan suci ini, yang pertama adalah, pilar pertama adalah al-ikhlas. Sebagaimana di Muqaddimah, di pengantar tadi kita sampaikan bahwa pondasi pilar utama dalam melaksanakan semua ibadah, apalagi ibadah yang agung ini, ibadah suci ini, ibadah yang kita wukuf di Arafah ini adalah ibadah yang mana harus ditekankan keikhlasan semata-mata karena Allah. Sebelum berangkat dari rumah, atau mungkin 1 pekan, ya, ada yang berangkat nanti tanggal 4 Mei, ada berangkat tanggal 2 Mei. Sebelum berangkat, bagi yang belum berangkat, sebelum berangkat sudah kita katakan, ya Allah, izinkan aku untuk bisa melihat Ka'bahmu, untuk bisa wukuf di Arafahmu, karena tidak ada doa yang tertolak ketika wukuf di Arafah, tidak ada hati yang pulang dengan hati yang kosong kalau kita meminta dengan sungguh-sungguh, tidak ada tangan yang turun setelah diangkat dengan tangan yang kosong. Artinya apa? Artinya pilar utama untuk mendapatkan haji yang mabrur adalah memurnikan niat sepenuhnya, berangkat murni hanya karena panggilan Allah, dan menanggalkan sifat pamer, sifat ria, dan kebanggaan duniawi. Ustadz, apakah salah kalau kita pulang lantas ada orang tetangga saudara manggil kita haji? Tidak salah. Kenapa? Kata para ulama, kalau ada yang sudah melaksanakan ibadah haji, lantas dia dipanggil haji oleh saudara tetangganya, maka jangan dilarang. Kenapa? Yang pertama, itu untuk mengingat bagi kita yang telah melaksanakan ibadah haji. Pengingat buat kita bahwa saya dipanggil haji oleh saudara saya, tetangga saya. Artinya kalau saya tidak salat berjamaah di masjid, kalau jilbab saya tidak istiqomah, berarti ibadah haji saya berkurang nilai mabrurnya. Itu pengingat. Yang kedua, doa. Bagi tetangga saudara yang manggil kita haji dan dia belum berhaji, doa buat dia. Semoga tahun depan, 2 tahun lagi, tahun-tahun berikutnya, dia juga bisa melaksanakan, merasakan tawaf depan Ka'bah, sa'i di antara Safa dan Marwah, wukuf di Arafah, melempar jumrah. Itu doa buat dia. Tetapi kesalahan adalah kalau kita memaksakan diri kita untuk dipanggil haji oleh tetangga kita, saudara kita. Bahkan kalau diundang di acara, ada kegiatan, mungkin acara syukuran atau acara walimah, kemudian tidak tertulis kata haji di depannya, dia tidak mau hadir. Ini salah. Ini keliru. Jadi niat pertama kita untuk datang ke tanah suci bukan ingin dipanggil haji,
tetapi adalah untuk agar iman, takwa, doa-doa kita, dan yang paling terpenting kita punya kursi. Kursi apa itu? Kursi di surga telah Allah sediakan buat kita. Kenapa? Karena haji yang mabrur, yang ikhlasnya karena Allah, dia melaksanakan ibadah haji karena Allah, maka dia akan mendapatkan al-jaza, balasannya surganya Allah. Dan tidak ada nikmat yang paling besar Bapak Ibu kecuali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yang kedua pilar utama haji itu adalah ittiba. Apa itu ittiba? Dalam bahasa sederhananya ilmu. Disiplin mengikuti tuntunan Rasulullah SAW sesuai dengan manhaj dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Karena kita di perserikatan, karena kita dibimbing oleh PCM, maka kita berpacu berlandasan pada tarji Muhammadiyah. Mulai dari ambil niatnya, mulai dari doa-doanya, mulai dari ketika tawaf, ya pelaksanaannya, semua kita insya Allah Bapak Ibu akan dibimbing oleh para ustadz, para asatidzah yang insya Allah sudah membaca dan menguasai tarjih. Insya Allah. Maka disampaikan kepada jamaah semuanya yang hadir, yang maupun yang tidak hadir, baik di Madinah, yang sudah ada di Tanah Suci maupun yang di Indonesia, insya Allah yang tergabung dengan PCM, insya Allah akan dibimbing ibadahnya sesuai dengan manhaj tarjih, insya Allah. Ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan yang dirahmati Allah, tamu-tamu Allah dan tamu-tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebelum kita masuk nanti pada kegiatan haji intinya, yaitu di Arafah, karena memang haji itu adalah al-hajju Arafah, maka apa yang perlu kita persiapkan? Setelah kita berniat ikhlas karena Allah, setelah kita mengikuti kajian, maka setelah dari dua ini apa yang harus kita persiapkan? Apakah koper diisi dengan abon? Apakah koper diisi dengan kopi? Takutnya Pak Ustadz di sana tidak ada kopi ABC nanti. Saya kan peminum kopi kalau pagi-pagi. Pak Ustadz sana kan tidak ada lauk Indonesia. Takutnya tidak bisa masuk di leher saya, tidak masuk di perut saya. Apakah itu yang perlu kita bawa? Ya, itu perlu juga. Tetapi apakah sekedar itu? Tidak. Ada yang lebih penting yang perlu kita bawa sebelum kita berangkat ke tanah suci. Ada yang perlu. Apa itu? 3 aspek utama. Ya, tiga yang perlu diperhatikan sebelum kita datang ke tanah suci, ataupun ya Bapak Ibu yang sudah di tanah suci dan baru mengikuti kajian ini, maka mulai hari ini, setelah kajian ini, maka 3 aspek setelah tadi pondasi 2 itu, ikhlas dan mutaba'ah, ini perlu kita perhatikan. Jadi Pak Ustadz, kalau abon saya yang sudah di Madinah gimana? Saya sarankan sama orang, tidak, tetap dimakan. Jangan dikasih orang. Itu juga penting. Apa yang pertama? Adalah qalbi. Ya, ini pakai ko ya, bukan kaf. Kalau kaf beda artinya ya. Persiapan apa? Persiapan al-qalbi. Qalbi itu apa, Pak? Qalbu itu yang tersemat di dalam jiwa, yang mana dia bisa menilai mana yang batil dan mana yang hak. Itulah qalb. Jadi orang ini kalau ada yang namanya qalbu itu dia bisa memilah. Ya, makanya biasa orang yang memiliki nama qalbu itu dia orang yang bijak. Ya, sesuai namanya. Jadi persiapan spiritual. Qalbu itu adalah persiapan spiritual. Jadi jamaah haji ya yang sudah di tanah suci maupun yang masih di Indonesia, Bapak Ibu yang mendengarkan kajian kita ini, bahwa pertama persiapkan hati kita, persiapkan qalbu kita. Untuk apa? Untuk melakukan taubatan nasuha sebelum berangkat. Pak Ustadz, bagaimana saya sudah di Madinah, Pak Ustadz? Ini kajiannya baru hari ini dan saya belum sampai sholat taubat. Maka setelah ini silakan ambil air wudhu. Apakah sebelum sholat zuhur nanti, atau setelah sholat zuhur nanti, ataukah nanti malam hari, ataukah nanti beberapa hari ke depan sebelum masuk Arafah, maka silakan ambil wudhu, bertaubat kepada Allah. Ya Allah, Ustadz, saya tidak tahu niatnya Pak Ustadz, sholat taubat. Niat dalam hati menggunakan bahasa Indonesia. Pak Ustadz, nenek saya tidak lancar bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ya.
Aku berniat sholat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Setelah itu, sholatnya seperti apa? Sholatnya seperti sholat sunnah biasa. 2 rakaat, diakhiri dengan salam. Setelah salam, angkat kedua tangan kita Bapak Ibu, kita sampaikan, ya Allah, puji dulu Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Rahman, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau lah yang Maha Pemberi rezeki, rezeki yang terbesar saat ini yang kami rasakan. Engkau panggil nama kami, ya Allah, untuk bisa menunaikan ibadah haji. Ya Allah, atas semua dosa dan kesalahan kami di masa lalu, ya Allah, baik dosa lisan, dosa perbuatan, dosa mata, dosa harta, semua dosa-dosa kami, ya Allah, gugurkanlah, ya Allah. Kami ingin pergi menghadap ke tempat-Mu yang paling suci, kemudian ingin mengharapkan kepada Zat yang Maha Suci, maka hati kita harus suci, qalbu kita harus suci. Maka qalbu suci harus dimulai dengan taubatan nasuha. Yang kedua apa? Yang kedua yang berkaitan dengan qalbu ini apa? Adalah penyelesaian hak sesama manusia. Inilah yang disunnahkan Nabi. Ya, jadi orang yang telah dipanggil namanya oleh Allah dan ingin datang ke tanah suci, baik umroh maupun haji, maka selesaikan hak kita kepada manusia. Ya, apa itu? Mungkin selama ini ada hak-hak tetangga, ada hak-hak saudara yang belum selesai, yang belum tuntas, maka datang ke dia, tolong maafkan saya. Mungkin pernah kita menyakiti dengan kata-kata, mungkin tangan ini dulu pernah menyakiti perasaan dan hatinya dan fisiknya, datang kepada dia minta maaf. Apalagi itu keluarga inti, istri, anak, suami, saudara, maka selesaikanlah itu semuanya, tuntaskan semuanya, minta maaf. Dan yang kedua adalah kalau ada utang piutang yang belum selesai, maka selesaikan. Ya, selesaikan. Maka di antara haji yang mabrur itu adalah berangkat dengan harta yang bersih. Makanya kata Nabi SAW, ada orang yang berangkat haji, dia wukuf di Arafah, dia tawaf ifadah, dia tawaf wada, dia tawaf kudum, dan setiap sisi Ka'bah itu ada malaikat. Maka jamaah haji yang dia tawaf itu, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa artinya itu? Ya Allah, aku menyeru panggilan-Mu, aku datang untuk memenuhi panggilan-Mu, maka terimalah ibadah hajiku, terimalah semua doa-doaku, jadikan aku haji yang mabrur. Tapi karena dia berangkat dari harta yang tidak halal, atau belum selesai dia punya hak dengan saudaranya, maka apa kata penghuni Ka'bah itu? Malaikat penghuni Ka'bah mengatakan, la labbaik wala sa'daik. Tidak ada haji bagimu, tidak ada wukuf bagimu, tidak ada doa untukmu adalah keburukan. Nauzubillah. Jadi persiapan yang pertama sebelum kita datang ke tanah suci, ataupun yang sudah sekarang di tanah suci yang mengikuti kajian kita ini, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampunlah kepada Allah. Yang kedua, selesaikan hak kita. Allah itu Maha Pengampun, Bapak Ibu. Sebesar apapun dosa kita, sebuih di lautan, bergunung-gunung, innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun. Tetapi hanya satu dosa yang Allah tidak bisa ampuni. Apa itu? Hak sesama manusia. Dan hak itu harus diselesaikan dengan orang yang bersangkutan. Makanya orang yang meninggal dunia, makanya tadi saya sampaikan di awal, haji ini menurut Hasan Al-Basri itu seperti kita berangkat ke akhirat. Maka sebagaimana persiapan menuju akhirat, begitu juga lah persiapan untuk berangkat haji. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa orang yang meninggal di Arafah atau meninggal saat dia pakai ihram, itu dia tidak perlu dimandikan, dia langsung dikuburkan dengan kafannya. Karena memang perjalanan haji ini adalah perjalanan sudah menuju akhirat kecil. Ya, akhirat kecil. Karena orang yang meninggal dunia, yang wafat itu, harus diselesaikan utang piutangnya sebelum dimakamkan, dikuburkan. Begitu juga lah orang yang melaksanakan ibadah haji. Sekali lagi, haji itu ibadah fisik. Berapa banyak orang yang fisiknya drop
sampai dia tidak bisa menahan sedikit pun, akhirnya dia kembali kepada Allah. Maka di saat itulah dia mendapatkan husnul khatimah. Bagaimana mungkin dia mendapatkan husnul khatimah kalau haknya kepada saudara, tetangga belum diselesaikan? Maka aspek utama persiapan sebelum wukuf di Arafah dua, dari sisi perspektif hati kita ini. Supaya hati kita tenang, dahulukan taubat. Yang kedua, dahulukan menyelesaikan hak kita kepada orang yang bersangkutan kalau ada hak yang belum selesai dan tuntaskan. Yang kedua apa? Persiapan apa yang kedua? Persiapan intelektual. Nah, sekali lagi, persiapan ilmu. Ya, ilmu. Mendalami panduan, apakah panduan dari KBH yang selaku ada ustaznya, ada pendampingnya, atau mungkin ada buku-buku yang disebar, ya apalagi nanti insya Allah PCM yang tergabung dalam PCM insya Allah akan dibagikan PDF atau buku yang bisa menuntun. Ini bagian daripada persiapan aspek untuk menuju haji yang mabrur. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita bisa wukuf dengan benar, bagaimana mungkin kita bisa tawaf dengan benar, bagaimana mungkin kita bisa melempar jumroh dengan benar, tata cara. Sementara Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum. Kata Nabi, lakukan ibadah haji sesuai dengan apa yang saya lakukan. Dan ketika Nabi berhaji, Pak, Nabi itu selama hidupnya cuma 4 kali umroh, 1 kali haji. Itulah dikatakan haji wada. Karena kenapa? Karena Nabi SAW ketika berhaji, itu haji terakhir beliau, pertama dan terakhir. Nah, siapa yang mendampingi Nabi ketika haji? Itu Anas bin Malik. Anas bin Malik disampaikan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Wahai Anas bin Malik, khudhu anni manasikakum. Perhatikan baik-baik. Kalau bahasa kita ya, perhatikan baik-baik. Apa yang saya lakukan dari awal sampai akhir nanti, perhatikan baik-baik. Karena Nabi sudah punya firasat, punya feeling bahwa beliau tidak akan berhaji tamrin. Ya, maka apa yang dilihat oleh Anas bin Malik dan sahabat yang lainnya ketika Nabi berhaji, itulah yang dituntunkan. Maka itulah yang dicetuskan dan dituliskan, termasuk dituliskan dalam HPT, Himpunan Tulisan Tarjih, dan itu jugalah yang kemudian dituliskan oleh teman-teman PCM, karena teman-teman PCM ketika menulis buku tidak jauh daripada maka ini perlu kita lakukan. Karena untuk menuju ibadah, apalagi ibadah haji yang memiliki gelar mabrur, maka tidak lepas daripada ilmu. Makanya ilmu ini, Pak, tidak bisa ibadah kecuali tanpa ilmu. Ya, kenapa? Karena berapa banyak orang yang ibadahnya sia-sia, ibadahnya tertolak karena dia tidak dilandaskan dengan ilmu. Makanya kata Ibunda Aisyah, ibadah yang dilakukan tanpa ilmu, maka dia tertolak. Itu juga yang disampaikan oleh Hasan Basri. Berapa banyak orang yang datang tawaf, melempar jumroh, sa'i, tetapi hatinya kosong. Pulang dengan tangan kosong, dia tidak mendapatkan haji mabrur, doanya ditolak, tidak diterima. Karena kenapa? Karena ada rangkaian ibadahnya yang tidak dilandasi dengan ilmu. Sehingga apa? Sehingga sia-sia. Jadi setelah persiapan hati taubat, menyelesaikan hak kita kepada sesama, yang kedua adalah persiapan ilmu. Ya, apakah buku panduan dari Kemenak, apakah buku panduan dari HPT, apakah nanti buku panduan dari teman-teman PCM, itu bagian dari, atau mungkin termasuk kajian kita pada sore hari ini di Indonesia, siang hari ini di Madinah, itu juga bagian daripada mempersiapkan diri menuju haji mabrur dengan ilmu. Nah, kenapa? Karena kalau kita memiliki ilmu sebelum berangkat haji, maka kita akan memahami secara presisi mana rukun, mana wajib, dan mana larangan. Berapa banyak orang yang datang ke tanah suci, pengalaman saya yang saya lihat, bapak dan ibu ini datang tidak bisa membedakan mana dam isa'ah, mana dam kafarah, mana dam nusuk. Dam saja itu dibagi 3. Ada dam nusuk, ada dam isa'ah, ada dam kafarah. Nah, terkadang dia melaksanakan dam isa'ah, dia tidak ngerti ini dam isa'ah. Nah, makanya perlu pembimbing. Makanya Bapak Ibu, ibadah haji itu adalah ibadah fisik, ibadah harta,
dan juga ibadah yang harus didorong dengan apa? Berangkat berjamaah. Makanya di antara saya para ulama, berangkatlah haji dengan berjamaah. Kenapa? Karena kalau kita lupa, ada yang mengingatkan kita. Ya, mengingatkan kita. Mungkin manusia ada lupa, tapi kalau lupa mengingatkan. Jadi sunnah, sunnah untuk berangkat ibadah haji itu dengan berjamaah. Berjamaah itu apa saja? Kloter, rombongan. Nah, kenapa? Karena untuk saling menguatkan ketika kita lupa, lalai. Nah, yang ketiga, persiapan hati sudah dengan taubat, dengan menyelesaikan hak, persiapan ilmu, ya, supaya kita semakin yakin, hakul yakin. Yang ketiga, persiapan fisik dan finansial. Apa itu Pak Ustadz? Fisik dan finansial. Apakah perlu? Khusus ibadah haji perlu. Kenapa? Karena kita datang meninggalkan rumah, meninggalkan kampung kita, datang ke tanah air, ke tanah suci, di kampungnya orang, di negerinya orang, ya maksudnya negeri orangnya negeri orang Arab. Tapi ini kan adalah tempatnya Rasulullah SAW. Ya, kenapa perlu ini fisik dan finansial? Memastikan seluruh bekal berasal dari sumber yang halal. Ya, jadi jangan sampai kita datang harta yang kita bawa untuk bekal oleh-oleh itu pun dari hal yang tidak benar sumbernya. Sehingga apa? Sehingga yang masuk ke dalam perut, yang melewati tenggorokan, itu yang akan menjadi doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi, harta yang tidak halal yang masuk ke dalam tubuh, melewati lisan, melewati tenggorokan, kemudian lisan yang sama dipakai memakai makanan haram itu, lisan itu juga yang dipakai mengatakan Allahumma, ya Rabbi, ya Ilahi, ya Allah. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Lidah yang dipakai makan haram itu juga lidah yang memanggil Allah. Bagaimana mungkin? Tidak bisa. Makanya dalam hadis Nabi ada laki-laki yang bajunya lusuh, yang rambutnya berantakan, kemudian dia mengangkat tangannya di hadapan Allah, lalu dia mengatakan ya Allah, ya Rabbi. Kata sahabat, doanya dikabulkan? Kata Nabi tidak. Kenapa tidak ya Rasulullah? Nampak dari luarnya dia orang yang zuhud, dekat sama Allah. Apa kata dia? Memang yang kau lihat seperti itu, tetapi masyarabuhum haramun, makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram. Maka ibadah haji itu tidak bisa berangkat dari harta yang haram. Kenapa? Karena kita ini mau mendapatkan kesucian hati, kesucian jiwa, kejernihan pikiran di tempat yang suci dan mengharap kepada yang maha suci, maka dia tidak bisa disokong dengan harta finansial yang tidak suci. Nah, Pak Ustadz, bagaimana dengan abon saya? Abon itu kan ya tergantung. Kalau ibu buat sendiri berarti ya aman lah. Bagaimana dengan beras saya yang saya bawa? Dulu kan sebelum ada pesawat kan orang naik kapal laut. Naik kapal laut itu kadang bawa beras, bawa kompor. Saya pernah haji zaman dulu ya, zaman dulu. Makanya orang-orang dulu itu sangat takut sekali. Jangan sampai saya berangkat haji ini, tapi dengan saat yang bersamaan saya makan dari harta yang tidak halal, maka rugi saya berbulan-bulan di kapal di laut. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi persiapan fisik dan finansial itu bagian daripada persiapan haji menuju haji yang mabrur. Kenapa kita perlu persiapan fisik ini Pak Ustaz? Karena membangun stamina untuk puncak di Armida. Ketahuilah Bapak Ibu, setiap tahun, mungkin ya kalau tidak tahu 2 tahun akan datang ya, karena regulasi cuaca di Arab Saudi itu akan memasuki musim dingin ketika masuk haji. Mungkin akhir puncak musim panas ketika haji itu mungkin 2 tahun terakhir ini, 2027-2028. Menurut analisa kajian Arab Saudi bahwa mulai 2030 nanti dan 2028 itu haji kemungkinan besar itu di musim dingin. Ya, tetapi kita masukkan ini. Kenapa? Karena cuaca yang ada di Indonesia itu berbeda Pak Ibu dengan cuaca kita di Arab Saudi ini. Oh, di sini Pak Ibu. Alhamdulillah saya tadi dengan Ustadz Mahfud itu
studi di sini, itu kita bisa merasakan kalau musim panas itu bisa sampai 40 derajat, 45 derajat, mungkin juga sampai 49 derajat. Bahkan haji 2020 kalau saya lihat itu sampai 50 derajat itu pas puncak haji itu. Dan ini kaget. Tubuh kita kaget bagi orang-orang Indonesia yang hidup di tropis. Nah, makanya kita perlu persiapan fisik. Makanya coba lihat kalau kita lihat kalau Bapak Ibu lihat ya, Bapak Ibu mungkin anaknya dibuka IG-nya Pak Wamen bagi Menteri Agama itu jauh-jauh hari 2 bulan yang lalu itu dia posting di IG-nya perlu persiapan jogging pagi. Itu apa? Untuk memang persiapan haji itu fisik. Al-Qudroh al-mali wal jasad. Jadi kenapa? Karena kita akan wukuf di Arafah mulai zuhur sampai maghrib. Belum lagi jalan dari tenda Mina menuju tempat jamarat, melempar jumrah. Itu butuh apa? Butuh fisik semua. Nah, makanya haji yang bagus itu sebenarnya haji di waktu muda. Karena kenapa? Kalau dia fisiknya masih kuat, maka sempurna semua rukun dan wajibatnya. Tapi kalau kita kan antri di Indonesia, jadi salah siapa ini? Tidak ada salah sama siapa. Karena panjang itu untuk menertibkan juga. Nah, jadi meskipun kita sudah mungkin tidak muda lagi, ya saya tidak menyebut tua ya, tidak muda lagi, tapi tetap kita harus menjaga fisik. Bagaimana caranya? Ustaz kan bisa jogging sesuatu. Ya mungkin minum-minum herbal, ya minum-minuman yang sehat, madu, ya makan makanan sehat, atau mungkin hal yang lainnya. Jadi 3 persiapan utama untuk menuju haji yang sempurna, mabrur. Persiapkan spiritual, qalbi. Yang kedua ilmu, yang ketiga fisik dan finansial. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Indonesia, ya khususnya Asia secara umum, bahwa semua jamaah haji itu skemanya adalah skema haji tamattu. Dalam Islam, dalam agama kita, haji itu ada 3. Ifrad, qiran, dan tamattu. Kita tamattu. Dan khususnya Indonesia, itu semuanya adalah haji tamattu. Apa tamattu itu? Umroh dulu, baru haji. Lalu kalau kita bertanya, Pak Ustadz, dulu Nabi ketika haji apa? Nabi dulu ketika haji qiran. Bukan tamattu, bukan juga ifrad. Makanya Nabi itu berangkat dari Madinah, beliau membawa hewan udhiyahnya itu sampai ke Madinah, sampai ke Mekah. Dan Nabi itu ketika tanggal 10 Zulhijjah, ketika selesai wukuf, setelah melempar jumrah Aqabah, Nabi menyembeli 60 ekor sembelihannya sendiri, 40 disembelih Ali bin Abi Thalib. Jadi ini juga kalau kita lihat ya, fisik Nabi itu kuat. Apa itu tamattu? Menurut Perserikatan bahwa Muhammadiyah menjalankan haji tamattu karena keutamaan at-taisir atau kemudahan bagi jamaah. Bagaimana skemanya? Skemanya adalah kedatangan dan umroh wajib dulu, tahallul umroh, bebas dari larangan ihram, kemudian ada jeda setelah umroh sampai masuk 8 Dzulhijjah ini, ada jeda stamina, waktu istirahat yang lebih panjang dan leluasa di Makkah. Nah, jadi umroh dulu, baru kemudian sambil menunggu 8 Dzulhijjah. Nah, selama penungguan ini, sekali lagi perlu banyak istirahat, ya ibadah-ibadah yang tidak mengeluarkan fisik yang besar itu perlu dilakukan ya, seperti zikir, sholat sunnah, ya. Tapi kalau umroh berkali-kali, nah ini yang dianjurkan. Kenapa? Karena fisiknya bisa terkuras dari situ. Nah, jadi ini poin tambahan saja Bapak Ibu, bahwa haji tamattu ya, itu yang disarankan oleh Muhammadiyah. Ya, bukan qiran atau ifrad. Ifrad ini berat kalau orang Indonesia melakukan, karena ketika dia sudah meniatkan ifrad, maka dia harus pakai ihram sampai selesai. Kalau dia tibanya 2 bulan sebelum haji, maka dia pakai ihram 2 bulan nggak bisa. Makanya di Muhammadiyah kita disarankan untuk haji tamattu. Ya, itu juga di Indonesia ya, di Indonesia begitu. Nah, Pak Ustadz, bagaimana nanti kalau kita di puncak wukuf di Arafah? Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya masuk tentang ibadah wukuf Arafah ini, saya mau cerita
Ada satu kisah yang sangat menarik ketika haji di beberapa, saya lupa tahun-tahun berapa itu. Ada seorang pemuda, dia mu'alaf. Mu'alaf di tahun itu, di tahun yang sama dia masuk, dia mendapatkan undangan haji. Rezekinya dia. Ketika dia mu'alaf, beberapa bulan setelah mu'alaf, alhamdulillah dia mendapatkan panggilan haji. Karena dia baru masuk Islam, dia hanya mengikut kepada temannya atau rombongannya, dan pemahaman dia sebelum berangkat ke tanah suci bahwa haji itu puncaknya di Arafah, dan yang dia paham di mindsetnya bahwa Arafah itu tempatnya berdoa, dan kalau berdoa tidak ada yang ditolak di situ. Singkat cerita, sampailah 9 Zulhijjah. Semua jamaah haji berangkat ke Arafah. Termasuk dia. Ketika salat zuhur dan asar dan khutbah Arafah, pemuda yang mu'alafin itu dia tinggalkan rombongannya, dia tinggalkan tendanya, dia lari ke atas Jabal Rahmah. Jadi Pak, di Arafah itu ada bukit namanya Bukit Ar-Rahmah. Itu bagian daripada Arafah juga. Dia tidak mau wukuf di tenda, dia mau wukuf di atas bukit tertinggi di Arafah namanya Bukit Rahmah, dia mau berdoa di situ. Karena dia mu'alaf, ya, jangankan yang tidak mu'alaf, orang yang dalam Islam itu kalau datang ke Arab ya jangan terpisah, takutnya nggak tahu bahasa kan. Akhirnya rombongan ini ketika melihat dia pergi tinggalkan tenda, dia menaik ke atas, kata teman rombongannya, silakan kau ikuti dia, jangan sampai nanti dia tercecer hilang, kesasar. Akhirnya diikuti oleh dua temannya. Bapak Ibu, apa yang dilakukan ketika naik di atas Arafah? Dia cuma minta satu. Jadi biasa kan orang kalau di Arafah itu Pak, kalau kita lihat jamaah itu macam-macam doanya. Ya Allah, ada yang doa pakai bahasa Arab, ada doa yang pakai bahasa Indonesia, ada doa pakai bahasa sendiri. Tidak masalah. Semua doa dan semua bahasa di Arafah itu dikabulkan. Justru Pak, kalau saya membimbing jamaah haji dan sudah masuk di Arafah, saya bilang setelah khutbah, saya bilang Bapak Ibu, setelah khutbah ini sampai maghrib ini doa mustajab di sini. Bahkan Allah turun ke langit bumi. Makanya kalau kita telaah, kaji lebih ulang, mana utama doa wukuf di Arafah atau malam Lailatul Qadar? Kata para ulama, itu lebih utama. Jumhur mengatakan lebih utama, lebih tinggi kedudukannya. Ini tanpa mengurangi kedudukan Lailatul Qadar, enggak. Lebih utama doa di wukuf di Arafah. Kenapa? Karena kalau malam Lailatul Qadar itu Allah masih sirkan, sembunyikan waktunya. Allah hanya kasih clue malam ganjil. Tapi kalau Arafah, Allah telah umumkan, bahkan hadisnya, hadits qudsi telah umumkan langsung melalui lisan kekasihnya Muhammad SAW, bahwa siapa yang berdoa ketika wukuf di Arafah, Allah yang langsung persaksikan. Apa kata Allah? Wahai para malaikatku, fa'ashhiduni, saksikanlah diriku, lihatlah seluruh hambaku yang berkumpul di padang Arafah, satu tujuannya mengharap ridhoku. Dia angkat tangan mereka, siapa yang minta ampunan, ku ampuni mereka, dan diaminkan oleh para malaikat-malaikat Allah. Siapa minta rezeki, aku buka pintu rezekinya. Siapa yang minta kesembuhan, aku sembuhkan penyakitnya. Begitulah dalam hadits qudsi Nabi SAW menyampaikan. Ini hadits qudsi menyampaikan ini. Firman Allah, tapi Nabi yang menyampaikan bahwa pada hari Arafah itu, 9 Zulhijjah itu, Allah turun langsung dan kemudian mengatakan, siapa di sini hambaku yang mau minta. Makanya kenapa kita disunahkan, orang yang tidak haji itu disunahkan puasa pada hari Arafah itu. Yang wukuf di Arafah dia berdoa di Arafah, yang tidak wukuf di Arafah di Indonesia mungkin atau di kampungnya dia berpuasa. Karena kenapa? Karena supaya doa di Arafah itu juga dia bisa dapatkan. Subhanallah Pak. Makanya Pak, kalau kita baca sirah Nabawiyah ketika Nabi pada kajian tentang haji, itu Nabi Pak ketika wukuf di Arafah, itu Nabi wukufnya itu bukan di tenda, bukan juga di atas sajadah, tapi Nabi wukuf di atas tunggangan ontanya. Kata Anas bin Malik, coba perhatikan. Saking pentingnya doa waktu itu Pak Ibu, Nabi angkat kedua tangannya setelah zuhur itu Nabi angkat kedua tangannya. Ketika Nabi berdoa, tali ontanya jatuh, tangan kirinya mengambil itu tali,
Dia rapikan, tangan kanannya tetap menghadap ke atas. Itu Nabi, maksum, diampuni, dijamin, doanya dijamin, dikabulkan, dijamin surga. Tapi Nabi mencontohkan ketika wukuf di Arafah, beliau angkat tangannya, saking pentingnya berdoa saat itu, sampai-sampai tali ontanya jatuh, tapi tangannya tetap menghadap ke atas. Ini Rasulullah ini. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita ini, Pak. Surga tidak jelas, dosa banyak. Kalau tidur mengorok, makannya banyak. Tidak mau angkat tangan berdoa. Nabi, Pak, dalam riwayat itu, Nabi kalau berdoa itu dengan 3 angkat tangan. Pertama menghadap wajah, kedua menghadap ke langit, yang ketiga terpisah. Jadi bentuk, mudah-mudahan dilihat di kamera ya. Jadi Nabi itu dalam riwayat, Nabi itu berdoa dengan 3 bentuk tangan. Satu, pertama menghadap wajah, karena Nabi berdoa dengan wajah. Yang kedua kadang ke atas, yang ketiga kadang terpisah begini, Pak. Nah, 1, 2, 3. Jadi Nabi itu tidak pernah berdoa tangannya di paha. Jadi Bapak Ibu kalau ada temannya berdoa di paha, itu artinya ya Allah terserah, kabulkan, tidak ya Allah. Pasrah dia. Itu bukan sunnah Nabi. Sunnah berdoa itu angkat tangan. Ya Allah. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Banyak dosaku ya Allah. Dulu pernah saya makan bakwan 3 bayar 2 ya Allah. Contoh begitu. Berdoa kepada Allah itu dengan sungguh-sungguh, dengan angkat tangan di hadapan Allah. Masa kita kalah sama orang Cina? Coba orang Cina kalau datang di vihara itu, dia ambil lilinnya, baru dia kisah begitu. Dia goncang itu vihara. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di Arafah itu sebenarnya kalau masuk di Arafah cuma satu kita lakukan, doa. Dan doa itu adabnya adalah pertama utamakan dulu akhirat, baru minta dunia. Adab yang kedua, ketika berdoa puji dulu Allah, baru salawat kepada Nabi, karena doa yang tidak ada salawatnya maka tergantung di langit, tidak sampai kepada Allah. Maka siapa yang berdoa sampai hajatnya tapi tidak ada salawatnya maka tergantung di langit, maka harus salawat. Nah, Bapak dan Ibu, karena ini doa sangat penting di Arafah, makanya tadi yang kita kembali ke pemuda mualaf ini, dia naiklah ke mana? Ke Arafah itu. Ke mana? Ke Jabal Rahmah. Habis zuhur, Pak, sampai menjelang maghrib, orang sudah mau pergi ke Musdalifah, doanya cuma satu, Pak. Apa doanya? Ya Allah, masukkanlah mamaku ke dalam Islam, ya Allah. Jadikanlah mamaku mu'alaf seperti diriku, ya Allah. Itu doanya, Pak. Bu. Cuma satu yang diulang-ulang, doanya hanya itu saja. Akhirnya ketika sudah menjelang waktu maghrib, kira-kira 10 menit sebelum maghrib, orang-orang semuanya, Pak, sudah menuju ke Musdalifah. Sebagian besar sudah meninggalkan Arafah. Sementara pemuda mualaf ini masih dengan tangannya di atas dan sampai meneteskan air mata. Dia minta cuma satu, Pak. Dia tidak minta harta, dia tidak minta jabatan, dia tidak minta dunia, dia hanya minta satu, agar mamanya masuk ke dalam Islam. Karena ini sudah mau selesai Arafah, sudah mau maghrib, akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang pun sudah meninggalkan Arafah. Sisa rombongan pemuda ini. Akhirnya karena rombongan ini sudah mengatakan, ayo kita pergi ke Musdalifah, orang sudah pergi semuanya. Disamperinlah ini pemuda, ditepuk pundaknya dan mengatakan, ayo kita pergi, cukupkan doamu. Tapi pemuda ini belum mau, karena belum azan maghrib. Dia masih berdoa dia. Nanti doanya berhenti ketika handphonenya berbunyi, berdering. Berdering handphonenya berbunyi, lantas kemudian dia mengatakan, temannya mengatakan, wah saudaraku, telepon Anda berbunyi. Karena berbunyi handphonenya, yang dilihat, yang tertera di handphone itu yang memanggil dari siapa? Adalah mamanya. Mamanya didoakan, di doanya menjelang setelah zuhur sampai menjelang maghrib ini, mamanya disebut dan tiba-tiba mamanya juga menelpon. Karena mamanya menelpon, dicukupkan doanya. Selesai doanya, kemudian karena dia masih terhanggak-hanggak dengan tangisnya, dia mengatakan, tolong angkat telepon saya, loudspeaker, saya tidak bisa pegang HP saya. Jadi semua orang yang ada dengar apa pembicaraan dia sama mamanya. Dia katakan apa? Wahai yang angkat teleponnya dia mengatakan, mamanya mengatakan, nak, di mana kamu sekarang? Pemuda mengatakan, mak, saya sekarang ada di Arafah. Arafah ini adalah puncak ibadah haji. Kata mamanya,
saya senang mendengarnya, nak. Nanti, nak, setelah kamu melaksanakan ibadah hajimu di Arab Saudi, kamu mau kemana? Kata mamanya begitu. Kata pemuda Islam ini, mualaf ini, anaknya ini mengatakan, nanti setelah saya pulang dari Arab Saudi, saya mau bawa mama oleh-oleh. Ya, oleh-oleh dari Arab Saudi untuk mama. Apa kata mamanya? Nak, saya tidak butuh oleh-oleh. Yang saya butuh adalah tolong bimbing mama nanti masuk Islam setelah kau pulang dari ibadah haji. Allahu Akbar. Bapak Ibu, coba kita lihat. Ini kejadian beberapa tahun yang lalu. Dan ini sempat menggemparkan dunia media sosial dengan tulisan, ada seorang menulis ini. Subhanallah, belum selesai Arafah, belum datang maghrib, doanya langsung di-cash sesuai dengan permintaannya. Permintaannya satu, agar mamanya masuk Islam, dapat hidayah, dan ternyata Allah langsung cash sebelum Arafah itu selesai. Berapa banyak kisah-kisah yang kita bisa dengar ketika wukuf di Arafah, semua doanya dikabulkan. Oleh karena itu, ketika nanti bapak dan ibu, baik yang sudah ada di Madinah maupun masih tanah air, ketika sudah wukuf di Arafah nanti, maka tinggalkanlah dulu HP-nya. Foto-foto, dokumentasi berlebihan tinggalkan dulu, Pak Ibu. Mengobrol yang sia-sia pun begitu, berdebat apalagi, na'udzubillah. Makanya kata Nabi, makanya kata Al-Quran, al-hajju ashhurum ma'lumat. Barang siapa yang ingin berhaji, fala rafatha wala fusuqa wala jidal, maka tinggalkanlah. Kenapa? Karena Pak, wukuf di Arafah itu potensi orang berdebat, Pak, itu sangat bisa terjadi. Kenapa? Karena jutaan manusia berkumpul dalam satu tempat, kemudian mungkin dengan kondisi dempet-dempetan, dengan cuaca yang ekstrim panas, kemudian WC toilet yang sangat terbatas, boleh jadi potensi. Maka kenapa Al-Quran itu sudah menyampaikan jauh-jauh hari bahwa orang berhaji tinggalkan debat, tinggalkan kata-kata kasar, karena potensi itu besar. Oleh karena itu, nanti Allah takdirkan kita semuanya wukuf di Arafah. Amin. Bapak Ibu wukuf di Arafah, maka yang ibu lakukan saat itu nanti adalah tinggalkanlah perbuatan sia-sia, tinggalkan cakapan sia-sia, tinggalkan perdebatan yang sia-sia. Ya, apa yang dilakukan? Mendengarkan khutbah, melaksanakan sholat jamak, takdim, zuhur dan asar, perbanyak zikir, dan terutama doa kepada Allah. Pak Ustadz, saya tidak tahu doa bahasa Arab, Pak Ustadz. Apakah diterima doa saya? Bapak Ibu, justru kalau Bapak Ibu diwukuf di Arafah dan di depan Ka'bah, doanya masing-masing dan menggunakan bahasa masing-masing, Pak. Saya lebih condong kepada doa masing-masing, Pak. Kenapa? Karena setiap jamaah itu punya hajatnya masing-masing. Jutaan orang yang wukuf di Arafah itu semuanya tidak ada hajat yang sama. Ada yang minta anak, ada yang minta jodoh, ada yang minta sawitnya supaya cepat berbuah, ada yang minta supaya sawahnya cepat berbuah. Semua banyak. Jadi tergantung hajat dan doa kita, maka sampaikan dengan bahasa kita. Kalau kita orang Lampung, pakai bahasa Lampung. Kalau kita orang Jawa, pakai bahasa Jawa. Kalau kita orang Bugis, bahasa Bugis. Nah, yang kedua, kalau kita pakai bahasa kita sendiri, kalau kita curhat sama Allah, mungkin di masa lalu kita punya masalah lalu yang kelam, orang di samping kita tidak mengetahui rahasia kita. Nah, kenapa? Karena bahasa daerah. Bahasa daerah. Ya Allah, berikan saya istri, ya Allah. Kata bapaknya, kakak sudah menikah, kau minta istri lagi. Contoh ya, contoh. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Maka nanti Bapak Ibu ketika berada di Arafah, tinggalkan obrolan sia-sia, tinggalkan perdebatan, tinggalkan kata-kata al-fahisha, kata-kata kotor, dan juga tinggalkan yang saat ini HP, selfie, jangan tinggalkan dulu itu. Fokus berdoa. Kenapa? Haji adalah Arafah, dan Arafah itu hanya 6 jam. Habis zuhur sampai menjelang maghrib. Maka pesan daripada HPT, Hipul Tarjah adalah apa? Optimalkan waktu murni untuk berdialog langsung dengan Allah ketika berada di Arafah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk memudahkan Bapak Ibu nanti ketika dalam pelaksanaan ibadah haji, baik jamaah yang sudah di Madinah maupun yang masih berada di tanah suci, maka
untuk memudahkan semuanya, ketika nanti selesai Arafah di Musdalifah dan di Mina, maka fisik harus dijaga baik-baik, minum banyak air putih, ya. Kemudian juga nanti ketika mabit di Musdalifah, banyak berdiam diri bermalam sesuai durasi standar. Kalau Bapak Ibu kurang sehat atau sakit, maka bisa melapor ke ketua rombongannya, saya kurang sehat, maka mabit di Musdalifah itu bisa sampai hanya jam-jam 12 saja, dari maghrib sampai jam 12. Nah, ataupun juga diperbolehkan untuk murur. Nah, ini yang kemarin sempat menjadi bahan kajian, apakah bagaimana skema murur dibolehkan apa tidak. Nah, begitupun dengan melontar jumroh. Ya, apakah bisa dibadalkan digantikan dengan orang yang ini. Baik, yang terakhir, setelah Arafah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, ya, apakah dengan skema murur, apakah tanazul, apakah kemudian Ustadz, saya tidak mengerti istilah-istilah itu. Ya, nanti kalau kita bahas ini terlalu panjang, karena waktu itu juga terbatas. Insya Allah nanti disampaikan kalau Bapak Ibu sudah sampai di sini di Tanah Suci, nanti ada kajiannya lagi insya Allah. Ya, apa itu? Nah, kemudian setelah itu maka masuklah kepada finishing haji. Apa itu? Finishing haji ada dua. Ada namanya nafar awal, ada namanya nafar sani. Ya, orang-orang Indonesia secara umum Asia itu kebanyakan nafar sani, kecuali haji ifrat yang di Saudi atau sekitarnya itu biasanya ambil nafar awal saja, hanya sampai tanggal 12 Zulhijjah. Jadi Pak, kalau kita simpulkan, haji itu hanya sebenarnya 6 hari. 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. 6 hari saja haji itu. 6 hari saja. Nah, nafar awal itu apa? Nafar awal adalah meninggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijjah. Konteksnya apa? Pilihan tepat jika fisik jamaah sudah sangat kelelahan. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan tanggal 12 Zulhijjah sudah tidak mampu lagi, maka bisa dan sah. Tapi kalau mau sempurna dilengkapkan di 13 Zulhijjah. Nah, kemudian setelah selesai haji, ya, anggaplah sudah selesai nafar sani. Kira-kira apa yang bisa dibawa pulang? Oh, saya bawa pulang kurma Pak Ustadz. Saya bawa pulang zam-zam. Saya bawa pulang tasbih. Itu boleh dan dianjurkan. Tetapi setelah pulang dari haji, maka yang diinginkan adalah dimensi sosial kita. Apa itu? Menjadi pribadi yang jauh lebih baik, peka, dan peduli terhadap lingkungan, serta kesulitan sesama di tanah air. Bukankah kita di Tanah Suci, di Mekah dan Madinah, kita hidup berombongan, hidup bersama-sama, ya, satu kamar, satu tenda, terkadang ada yang sakit, tidak bawa obat, kita kasih dia. Ya, itu kita dilatih sebenarnya. Dilatih bagaimana peka terhadap sesama. Jadi haji itu bukan hanya mabrur secara spiritual, tapi secara dimensi sosial kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang lebih peka, yang lebih beri perhatian kepada sesama. Kemudian yang kedua, tentu dimensi spiritual, ya, menjaga kualitas salat kita. Bukankah kalau di Madinah, di Mekah, sebelum azan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kita sudah datang ke masjid duluan, bahkan sejam sebelum azan kita sudah datang, dan itu dilatih selama 60 hari, 2 bulan atau 45 hari, dan itu akan terbiasa dibawa pulang ke Tanah Suci, ke tanah air. Yang ketiga apa? Yang ketiga dimensi lisan dan sikap. Bukankah selama di Tanah Suci kita dilarang berkata kotor, berkata kasar, sumpah serapa? Maka itu dilatih selama 45 hari, maka pulang di tanah air, maka kalau kita melihat sesuatu yang tidak benar, kita tidak sumpah serapa lagi. Kita tidak lagi membenci, tidak lagi dendam, tidak lagi berdebat dengan tetangga, dengan saudara. Intinya adalah thayyibul kalam dan afsus salam. Setelah pulang dari Tanah Suci, maka inilah transformasi tajdid yang kita inginkan, adalah dimensi sosialnya peka terhadap sesama, spiritualnya jamaah, ibadahnya semakin konsisten, dan yang ketiga adalah ibadah lisannya, terutama tidak menyakiti tetangga, tidak menyakiti saudara dengan kata-kata yang kasar dan tidak berkenan. Maka terakhir yang kita sampaikan di slide terakhir ini bahwa ya Allah, jadikanlah haji kami haji yang mabrur, sa'i yang disyukuri, dan dosa yang
diampuni. Allahumma ij'alna hajan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dzanban maghfura. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita mulai di 9.30, sekarang sudah 10.30, pas 60 menit sebagaimana yang tertera di botol aqua 600 ml. Ya, di mana-mana saya ceramah itu 1 jam. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selebihnya kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin disampaikan di sharing, silahkan baik langsung ataupun tulis di kolom chatnya. Nanti insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, nanti dijawab sama Ustadz yang lain dan akan kita share di grup hajinya insya Allah. Saya kira demikian untuk dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya. Ya, kemudian dimudahkan semuanya. Mulai baik yang sudah datang di Madinah maupun yang belum tiba di Madinah, tanah suci. Mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran, kemudahan, tidak ada halangan, fisiknya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya setelah haji nanti kita mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih sosial, yang lebih spiritual, dan lisan kita menjadi lisan-lisan yang di dalamnya penuh dengan zikir, istighfar, hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah dan keliru, kekurangan itu datang dari diri sendiri. Itu dengan hamdalah untuk kajian kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Nasr minallah fatul qarib wa basyir mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Erwin yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi pesan intinya adalah Bapak Ibu, bagi jamaah haji tahun ini jangan lupa selain mempersiapkan bekal-bekal baik itu dari makanan, pakaian, tapi yang paling penting adalah bekal rohani juga harus disiapkan. Karena itu adalah yang paling inti dan paling penting di rangkaian perjalanan Bapak Ibu sekalian dalam ibadah haji tahun ini. Baik Bapak Ibu, kami beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, kami persilakan untuk menanyakan ke Ustadz Erwin. Insya Allah akan dijawab langsung pada pertemuan kali ini. Mungkin kita batasi saja maksimal 3 pertanyaan karena keterbatasan waktu. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Pak Alif. Izin tanya. Saya belum berangkat ini, tapi nanti berangkat insya Allah tanggal 7 Mei terbang dari Indonesia. Gelombang 2 langsung menuju Mekah. Ya. Ini mau tanya, untuk yang haji tahun ini, apakah memungkinkan kita bisa melaksanakan tarwiyah? Ya mungkin itu aja dulu Ustadz. Makasih. Baik, terima kasih Pak Alif atas pertanyaannya. Kami persilakan Ustadz Erwin untuk menjawab. Baik, bismillah Bapak siapa tadi? Pak Alif, ya, terima kasih pertanyaannya. Tarwiyah khusus tahun ini itu masih dalam pengkondisian, kemungkinan besar, ya mungkin bisa dilaksanakan, Tetapi sekali lagi, kalau kita tadi ikuti kajian kita tadi, bahwa di dalam di dalam perserikatan kita, yaitu konsepnya adalah konsep at-taisir, ya, kemudahan. Jadi jamaah yang kemudian kalau memang kondisinya tidak memungkinkan tarwiyah dilihat dari sisi fisik dan sebagainya, itu tidak memungkinkan, maka tidak masalah. Ya, karena hari tarwiyah bukan juga bagian daripada rukun, ya. Tetapi kalau memungkinkan lebih utama, lebih afdal untuk dilakukan. Nah, untuk skema tarwiyah tahun ini apakah bisa tidak? Nanti insya Allah coba kita akan rembukan kembali sama tim
tim LKHU PCM, ya Lembaga Haji Umroh PCM, apakah nanti kalau bisa akan disampaikan kepada Bapak Ibu atau penanggung jawabnya masing-masing di KBH insya Allah. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait tentang skema tarbiyah tahun ini Bapak Ibu. Ya, demikian. Baik, terima kasih sudah ingin Ustaz. bergabung. Ya, Ya, terima kasih. mungkin ada Kami pertanyaan tunggu lain Pak Alif kabar atau dari baiknya. jamaah yang lain? Kami persilahkan. Ya. Untuk yang tahun ini apa tidak diizinkan untuk penyembelian dam yang via PCIM ya? Iya, terkait penyembelihan dam ya itu PCM, itu kita juga masih mengikut arahan dari pusat. Ya, apakah dari pusat, apakah di tanah air atau di tanah suci. Untuk hal ini kan masalah teknisi, nanti kita akan tanyakan kepada ketua LKHU kita, apakah memang disembeli di sini atau di tanah air. Ya, ini juga tentu merujuk kepada keputusan Menteri Kemenhaj. Seperti itu Pak Alif. Ya. Insya Allah nanti Terima kasih. info update-nya kita akan sharekan di grup nanti insya Allah. Kita akan share. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Baik Pak Alif. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain dari jamaah yang lain? Atau dari Pak Alif juga, apabila mau pertanyaan lagi, kami persilakan juga. Baik. Di sini ada Ustadz kita juga, Ustadz Sahabi. Mungkin beliau mau tambahkan. Ya. Insya Allah Ustadz Sahabi mungkin bisa menambahkan tadi pertanyaan 2 sudah dijawab. Ya. Baik, sepertinya sudah cukup Bapak Ibu sekalian Ya. untuk sesi kajian kita pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya adalah acara pemaparan program yang diselenggarakan oleh Lembaga Khidmah Haji dan Umroh Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Kerajaan Arab Saudi. Insya Allah hal ini akan disampaikan oleh Ketua Bagian atau Divisi Fatwa dan Edukasi di tim Khidmah Haji tahun ini, yaitu Ustadz Zidan Naif Rosyadi. Beliau adalah anggota Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Kerajaan Arab Saudi periode 2025 periode 2027. Kepada Ustadz Zidan kami persilahkan. Baik, insyaallah suara saya terdengar nih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan ahlan wa sahlan bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah tiba di Arab Saudi atau di Madinah, dan juga buat yang akan berangkat beberapa hari ke depan, ya semoga perjalanannya dilancarkan, diberikan kesehatan selalu. Izinkan saya sebagai mewakili teman-teman dari LKHU untuk menyampaikan beberapa program yang akan dibawakan oleh tim LKHU di musim haji tahun 1447 Hijriah. Ya, yang pertama adalah yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah bergabung, yaitu di atau grup Posko Haji Muhammadiyah. Ya, grup Posko Haji ini kita fungsikan terutama sebagai tempat silaturahmi bagi warga Muhammadiyah, Bapak Ibu sekalian, dan juga sebagai tempat bertukarnya informasi. Juga sebagai tempat untuk bertanya bagi jamaah haji yang memiliki
Ya mungkin pertanyaan bisa seputar fikih atau seputar beberapa hal yang terjadi di Arab Saudi, misalkan tentang aplikasi nusuk, ya, dan lain-lain sebagainya. Yaitu untuk posko haji itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, di posko haji ini kami persilahkan untuk bertanya, bisa melalui grup, ya, jadi pertanyaannya dilontarkan di grup atau japri, ya, atau langsung melalui beberapa admin yang sudah kita siapkan atau kita hadirkan. Di antaranya ada 5 admin laki-laki, ya, termasuk saya sendiri dan juga tadi Ustadz Mahfud, dan ada teman-teman PCM lainnya. Kemudian juga ada admin perempuan, ya, admin akhwat yang sengaja kita hadirkan dengan tujuan untuk menyambut, memfasilitasi pertanyaan dari khusus untuk ibu-ibu saja, gitu. Karena melihat ada terkadang beberapa pertanyaan, terutama dari akhwat, dari ibu-ibu yang mungkin agak segan untuk disampaikan kepada teman-teman laki-laki dari BCM atau kepada admin yang laki-laki. Ya, makanya kita hadirkan admin akhwat untuk memfasilitasi ibu-ibu sekalian. Jadi bisa ditanyakan lewat japri di admin akhwat tersebut. Gimana kita bisa melihat, ya, nomor-nomor admin tersebut? Itu nanti kalau Bapak Ibu sekalian masuk ke grup, ya, pencet deskripsi. Nah, nanti ada di deskripsi itu nomor-nomornya, nanti silahkan langsung diklik dan dihubungi aja. Ya, nanti kalau misalkan kita bisa jawab, nanti kita jawab. Kalau ternyata bukan ranahnya divisi tanya jawab atau divisi edukasi, maka akan kita alihkan atau kita hubungkan dengan pihak terkait. Itu terkait dengan posko haji. Dan juga program-program yang lainnya termasuk kajian haji, ya. Itu nanti insya Allah seperti yang barusan kita laksanakan, ya, bersama Ustadz Erwin. Insya Allah Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan juga sebagai bagian dari layanan, terutama bagi KBO yang bekerja sama dengan PCIM, insya Allah akan mendapatkan layanan kajian, atau fasilitas kajian di hotel masing-masing, baik di Mekah maupun di Madinah. Itu terkait dengan posko haji. Kemudian yang kedua, ya, kita dari tim Khidmah Haji LKHU PCM Arab Saudi telah menulis atau menghasilkan dua buah buku yang akan kita launching hari ini sebagai bagian daripada usaha kita, ya, terutama untuk memfasilitasi jamaah haji sekalian, karena kita tahu syarat daripada diterimanya amal adalah ikhlas dan mutaba'ah. Ya, kalau kata Ustadz Erwin tadi, mutaba'ah itu bahasa sederhananya adalah ilmu. Ya, maka salah satu bekal yang harus dimiliki oleh jamaah haji adalah ilmu. Maka kita hadirkan, ya, di sini 2 buku. Ya, kita hadirkan 2 buku sekaligus yang bisa Bapak Ibu sekalian download dan baca secara gratis. Yang pertama ada buku Manasik Haji. Nah, ini saya izin share screen, ya. Ini buku oke, sudah. Yang pertama ada buku buku Manasik Haji dan Umroh, ya. Pertanyaan. Nah, buku Manasik Haji dan Umroh ini disusun oleh salah satu anggota daripada Majelis Tarjih di PCIM Arab Saudi, yaitu Ustadz Ahbib. Ya, insya Allah disusun berdasarkan fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dan juga
tuntunan atau buku tuntunan manasik haji umroh Kementerian Agama RI. Nah, ini ya kurang lebih tampilan daripada bukunya. Ya, mungkin bisa dilihat. Ini ada total 139 halaman. Nah, di buku ini ya kita juga salah satu kelebihannya itu Bapak Ibu sekalian, selain membaca materinya, ada juga kita sediakan infografis atau gambar ya, atau ringkasan daripada bab tersebut. Ya. Misalkan ini, misalkan di bab larangan ihram. Nah, di sini ada panduan larangan ihram ya, bergambar. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Di antara larangannya khusus laki-laki itu ada memakai topi, ya memakai kaos kaki tertutup, jendera perempuan dan sebagainya. Ini untuk buku manasik haji dan umroh. Ya. Harapannya kita merilis buku ini ya sebagai bagian daripada zakat ilmu, juga untuk membantu jamaah haji sekalian dalam melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Kemudian buku yang kedua yaitu ada buku tanya jawab. Ya, buku tanya jawab haji ini adalah buku yang kita kumpulkan atau pertanyaan-pertanyaan yang kita kumpulkan dari grup jamaah haji di beberapa tahun yang lalu. Ya, kalau di sini tertulis dari tahun 1443. Jadi antara pertanyaannya, misalkan hukum memakai sabuk, misalkan sabuk. Nah, buku tanya jawab ini berisi dari pertanyaan-pertanyaan jamaah haji ya, yang mungkin tidak tercantum di buku manasik. Ya. Tapi insya Allah di sini kita cantumkan, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang sering berulang, termasuk apa hukum mengulang umroh ya, dan sebagainya, yang juga tadi disampaikan oleh Ustadz Erwin di kajian tadi. Nah, itu untuk buku tanya jawab haji. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah di mana saya bisa mendapatkan buku ini? Nah, Bapak Ibu sekalian bisa langsung pergi ke website PCIM, ya, bisa klik di Google pcimsaudi.org. Nah, nanti akan masuk ke beranda kami. Ya, berandanya kurang lebih seperti ini. Kemudian bisa mengarahkan ke di atas ada tulisan Al-Manaroh, ya, dan klik di buku dan majalah. Nanti akan masuk ke landing page yang seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa langsung download ya, baik itu fikih manasik haji maupun buku tanya jawab ya. Bisa langsung klik download, nanti diarahkan ke Google Drive seperti ini, dan kemudian bisa langsung download dan dibaca ya. Bisa juga dibagikan kepada jamaah yang lain. Itu untuk buku tanya jawab haji. Kemudian itu tadi tentang buku atau launching 2 buku yang kita akan share juga nanti di grup Posko Haji ya. Nah, kemudian mungkin yang terakhir sekaligus titipan daripada bagian amal usaha PCIM. Insya Allah kita atau dari bagian amal usaha PCIM atau LKHU akan merilis beberapa souvenir dari PCIM. Di antaranya ada sebentar, coba saya carikan email. Mana emailnya? Di antaranya ada kaos, ya, ada juga batik PCIM atau biasa orang-orang menyebutnya batik Zam-Zam.
itu nanti bisa dipesan juga. Kemudian ada topi, ada kurma ajwa baik yang organik. Ya, jadi ada kurma ajwa yang hanya atau menjadi oleh-oleh khas daripada Madinah. Kemudian ada majalah Al-Manarah yang juga ditulis oleh teman-teman dari PCM Arab Saudi, dan Mushaf Madinah. Mushaf Madinah tentu bisa ditemukan di Madinah. Makanya namanya Mushaf Madinah. Nah itu insya Allah nanti akan di-share terkait dengan apa aja yang akan kita jual, kemudian di mana Bapak Ibu bisa pesan dan sebagainya. Dan saya akan di-share juga di grup Posko Haji Muhammadiyah. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Zidan atas pemaparan materinya. Baik Bapak Ibu, nanti insya Allah akan segera kita share di grup posko interaktif untuk jamaah haji umroh yang telah kita buat. Bapak Ibu juga bisa mengajak bagi sahabat-sahabat Bapak Ibu sekalian atau kerabat yang menjadi jamaah haji tahun ini yang belum bergabung, bisa diajak juga untuk bergabung ke grup Posko Haji Muhammadiyah tahun 1447 yang diinisiasi oleh PCM Arab Saudi. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan pada pagi atau siang hari ini. Semoga amal Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah nanti hajinya, semoga semuanya lancar dan juga semuanya mendapatkan ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai moderator pada acara pagi hari ini undur diri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.